Shalom teman-teman muda, selamat malam. Selamat malam minggu ya. Oke, teman-teman malam ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Teman-teman saya persilahkan untuk boleh mengambil saat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Karena sesaat lagi kita memuji dan memuliakan nama Dia. Kita mau mendengar firman Tuhan. Teman-teman boleh menyiapkan hati. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Teman-teman kita mau sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, pulihkan hati kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Benar bahwa setiap hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan saja. Dan biarlah Dia yang akan selalu menyertai setiap hidup. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Katakan, ku buka hatiku Tuhan. buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Teman-teman kita mau masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Karena Roh-Mu hinggap di atas kami, Roh-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Tuhan sebentar kami ingin memulai persekutuan pemuda pada saat malam hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau yang boleh menyertai setiap kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar. Sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan boleh masuk, boleh hinggap di hati setiap kami ya Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom, terima kasih. Ya teman-teman, ini udah kesekian kalinya ya kita ada di ibadah virtual again gitu. Rasanya memang kita udah pengen banget untuk ketemu, untuk bisa ibadah bareng, untuk bisa ibadah onsite di tempat gitu. Mendengarkan firman Tuhan, bisa habis itu pulangnya mungkin bisa makan bakso Anton gitu dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah teman-teman, tapi nggak apa-apa dimanapun
apapun kondisi kita saat ini, ayo kita menyembah Tuhan. Karena ini waktunya buat setiap kita mau katakan tiba saatnya bagi kita untuk menyembah Tuhan. Teman-teman di rumah kalau mau bertepuk tangan silakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, gadis dan suku dan bangsa, berdiri di hadapan mata anak domba, satu suara menyatakan kesabaran dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, gadis dan suku dan bangsa, berdiri di hadapan mata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, teman-teman, kemuliaan bagi Tuhan untuk selamanya. Amin. Tema hari ini agak nyeleneh begitu. Kemarin dapat dari pengurus katanya 18++. Pas ngebaca tujuannya itu intinya ngomong tentang lebih dewasa. Ntar kita nunggu saudara Willy aja yang menjelaskan untuk artinya apa. Nah teman-teman, tapi ketika saya baru baca kata dewasa, itu tiba-tiba flashback gitu. Flashback ke momen ketika gue lagi kecil. Pas lagi kecil, kepikiran gitu, enaknya jadi orang dewasa. Enak ya bisa beli apa aja, enak ya bisa punya uang banyak, enak ya bisa ini itu, enak ya punya kekuatan gitu. Banyak banget di hal-hal yang ketika itu gue rasa banyak banget hal yang bisa gue kerjakan ketika gue udah dewasa gitu. Tapi gue yakin pasti di antara teman-teman ada yang kayak enggak juga, kayaknya lebih enak ketika jadi anak kecil gitu. Nggak usah mikir ini itu, nggak usah mikir besok mau makan apa, nggak usah mikir nyari uang, nggak usah capek-capek karena semuanya ada orang tua yang mencukupi. Tidur tinggal tidur, palingan hanya pikirnya belajar, pikirnya dimarahin guru, sebatas itu aja gitu. Sedangkan ketika udah dewasa banyak banget hal-hal yang kita pikirkan gitu. Tapi teman-teman, kembali aku merefleksikan bahwa
Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau kita masih kecil, mau kita udah dewasa, mau kita dalam siklus hidup apapun, Tuhan tidak berubah. Kita lah yang seringkali berubah. Kita yang mikir bahwa kita udah kuat, kita udah dewasa, kita berusaha lepas. Tapi teman-teman, seringkali kita lupa. We forgot that Jesus is more than enough for us. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the word gets tough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing it up. Your love is so powerful, Jesus. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Only Jesus can break any chain in us. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. But my word stands strong, says the Lord. When the word gets tough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never
abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing one more time. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kepada saudara Willy dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Mari rekan kita masuk ke dalam doa terlebih dulu. Ya Tuhan, ampuni kami ketika dalam kami menjalani kehidupan kami, seringkali kami merasa tidak cukup hanya dengan kasih-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menambahkan sesuatu yang lain ke dalam kehidupan kami. Entah itu harta kami, entah itu orang-orang yang kami sayangi, atau apapun itu ya Tuhan. Tapi seperti lagu yang baru kami naikkan ini, biarlah ini boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa hanya dengan kasih-Mu itu cukup ya Tuhan. Dan di tengah situasi yang terus berubah, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tetap tidak berubah bagi kami. Dan pada malam hari ini sekali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu itu. Mohon Tuhan yang tolong setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, baik kami yang mendengarkan dari rumah maupun hamba-Mu sendiri yang menyampaikan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu di depan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam rekan-rekan pemuda. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk kita. Karena atas pertolongan Tuhan kita bisa sampai di bulan November ini. Beberapa dari kita mungkin telah merasa kekeringan dalam kerohanian kita karena kita beribadah masih secara online ini. Saya harus akui bahwa secara virtual ini kita kehilangan persekutuannya begitu ya satu sama lain. Dan itu wajar atau sering kali malah mengakibatkan kita jadi kering secara rohani, secara spiritual. Dan banyak dari kita yang mungkin berjuang untuk mengumpulkan niat untuk bisa mengikuti ibadah seperti ini. Dan tidak apa bagi saya sangat menghargai jika teman-teman tetap berjuang untuk mengikuti ibadah seperti ini. Dan bisa jadi memang Tuhan sengaja membuat kita merasa haus seperti ini, merasa kekeringan seperti ini, membuat kita begitu merindukan firman Tuhan, sehingga nantinya ketika kita bisa menikmati ibadah kembali di gereja seperti sedia kala, kita benar-benar bisa menikmati Tuhan di dalam setiap langkah ibadah yang kita ikuti. Bahkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, izinkan saya membaca satu ayat dari Amos yang mungkin menggambarkan kondisi kita atau mungkin beberapa dari kita. Amos 8 ayat 11 demikian bunyinya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kita yang telah bergabung dan mengikuti ibadah ini dari awal, kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar bisa memuaskan dahaga dan memuaskan kelaparan kita akan firman Tuhan. Dan tadi sebelumnya saya diberitahu bahwa sepanjang bulan November ini kita akan belajar tentang karakter. Dan khusus untuk tema perenungan kita malam hari ini diberikan judul katanya tadi 18++ ya. Sama seperti Harry tadi, saya juga tertawa ketika pertama kali dikasih tahu tentang tema ini. Karena biasanya ini digunakan untuk rating film ya, rating series atau apapun gitu bisa 18+ begitu.
hanya untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang 18 tahun ke bawah, Anda tetap boleh mendengarkan dan mengikuti kok ibadah ini. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat ya, mari sebelumnya kita membuka Alkitab kita. Dari Amsal 3 kita hanya akan baca ayat 11 dan 12. Amsal 3 ayat 11 dan 12 saya akan bacakan untuk kita. Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, kalau boleh jangan tutup dulu Alkitabnya atau aplikasi Alkitabnya, sebab nanti kita akan pindah ke Kejadian. Dan sebelumnya tadi Harry sempat mengatakan bahwa kayaknya jadi anak-anak lebih enak ya daripada jadi orang dewasa. Padahal kalau kita mau lihat proses menjadi dewasa adalah kita harus melewati masa anak-anak dulu. Dan proses menuju dewasa kita banyak melewati disiplin, banyak melewati teguran, banyak melewati peringatan dan ajaran begitu ya. Dan kedua ayat yang kita baca tadi menuliskan kata-kata tadi. Ada didikan Tuhan, ada peringatan, ada ajaran. Dan percayalah ketika saya akan bilang ini, ketiga kata tersebut bisa juga kita maknai dalam arti yang tidak positif begitu, dalam arti yang lebih negatif. Izinkan saya kemudian mengubah sedikit ya dari ayat yang tadi kita baca. Agar kita bisa paham apa yang saya maksud. Tetap perhatikan Alkitab masing-masing ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak disiplin dari Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan tegurannya. Karena Tuhan menegur orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Dan semoga bisa mengikuti nih teman-teman. Pertanyaan saya sekarang, ketika kita ditegur, entah itu sama orang tua atau mungkin sama atasan di kantor begitu, atau ketika kita menerima disiplin, dari orang tua atau siapapun itu, rasanya enak atau enggak? Kalau mau jawab silahkan isi di kolom live chatnya. Saya akan memantau juga. Hari ini memang saya tidak memantau waktu rekaman, tapi nanti waktu tayang saya pasti akan memantau kok teman-teman. Jadi tulis tuh, enak enggak kira-kira ketika menerima teguran, ketika menerima disiplin, enak atau enggak? Silahkan tulis di kolom live chatnya ya. Dugaan saya, sewaktu kita masih kecil, atau mungkin ketika kita sudah dewasa sekarang, menerima teguran bahkan menerima disiplin pasti tidak nyaman. Kalau teguran atau disiplin dari orang tua aja kita sudah tidak nyaman, apalagi kalau itu tegurannya datang dari Tuhan. Cakupan orang tua ya mungkin cuma sementara kita di rumah begitu ya. Ketika kita sudah berkeluarga sendiri mungkin sudah tidak ada tuh. Orang tua sudah tidak banyak mencampuri urusan kita begitu ya. Tapi pertanyaannya kalau dari Tuhan, kita nggak akan pernah bisa lepas teman-teman. Bahkan kalau suatu saat ada dari antara teman-teman yang kemudian tidak percaya kalau Tuhan itu ada, bukan berarti bahwa teman-teman bisa lepas dari Tuhan. Jadi disiplin dari Tuhan, teguran dari Tuhan tetap akan ada terus di dalam kehidupan kita. Entah teman-teman percaya atau tidak Tuhan itu ada begitu ya. Nah sekarang untuk supaya lebih jelas mungkin kita bisa melihat proses pendewasaan yang terjadi di Alkitab. Saya mau mengajak kita untuk melihat salah satu tokoh di Alkitab yang sepanjang hidupnya berulang kali menerima disiplin dari Tuhan dan bisa saya jamin tidak nyaman hidupnya. Kita akan melihat hidup Yakub. Jadi silahkan buka dari Kejadian teman-teman ya. Nah cerita yang akan saya bahas ini dimulai dari Kejadian 25 ayat 19 sampai pasal 35. Jadi cerita Yakub. Cerita Yakub dimulai dari Kejadian 25 ayat 19 sampai nanti di Kejadian 35. Kita tidak akan baca semuanya teman-teman. Percayalah kalau teman-teman baca itu semua, saya tidak usah khotbah lagi nantinya ya. Saya akan berusaha untuk menceritakan poin-poin pentingnya di dalam kehidupan Yakub dan teman-teman bisa mengikuti. Oke, tapi kalau teman-teman mau baca cerita tentang Yakub ini,
Silahkan baca sendiri nanti setelah ini mungkin atau ketika ada waktu kosong. Saya bisa jamin ceritanya seru kok teman-teman. Seru sekali cerita tentang Yakub ini. Oke, kalau yang pernah sekolah minggu harusnya tahu kalau Yakub adalah anak kembar. Ya, Yakub dan kembarannya namanya Esau. Esau lahir duluan, Yakub lahir belakangan gitu ya. Dan ketika Yakub lahir kan dia katanya memegang tumit kakaknya. Itu sebabnya dia dinamakan Yakub gitu. Jadi sebenarnya arti nama Yakub bukan penipu, itu nanti setelah berjalan gitu itu baru nanti berubah jadi penipu. Tapi ketika lahir dinamakan Yakub karena dia memegang tumit kakaknya itu ya. Dan kedua anak ini, Esau dan Yakub, ini adalah anak-anak yang sudah dinantikan oleh Ishak. Anak-anak yang sudah didoakan juga oleh Ishak dan Ribka. Papa dan mamanya ya itu ya. Dan kalau kita perhatikan di Kejadian 25 ayat 19, khususnya di ayat 22, sejak dari kandungan mereka berdua ini bertolak-tolakan. Kan mereka kembar tuh. Nah di dalam perut Ribka, di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, mereka sudah bertolak-tolakan, mereka sudah berantem dari awal gitu ya. Dari lahir aja dari belum lahir bahkan udah berantem gitu ya. Dan nanti sewaktu sudah lahir dan mulai dewasa kita ingat Esau dipaksa Yakub untuk penjual hak kesulungannya demi sup yang sudah dimasak oleh Yakub sebelumnya. Dan peristiwa penting lainnya juga adalah pada saat Ishak sudah tua, sudah mulai senja gitu ya, ia mau memberkati Esau, anak sulungnya, anak pertamanya, tapi kelanjutan ceritanya adalah yang malah menerima berkat adalah Yakub ya, dengan pertolongan Ribka, dengan pertolongan mamanya, ini nanti malah Yakub yang diberkati. Yang mendapat berkat kesulungan itu adalah Yakub ya. Dan akhirnya lewat kejadian itu, lewat perebutan berkat itu, Esau menaruh dendam. Perhatikan di Kejadian 27 ayat 41, kita sudah sampai di pasal 27 ya. Kejadian 27 ayat 41 berbunyi demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku, itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah, Yakub adikku akan kubunuh. Dan sekali lagi, atas bantuan ibunya, Yakub diutus untuk pergi ke rumah pamannya, ke rumah Laban, rumah dari saudara mamanya ya. Dan Ishak dan Ribka ketika Yakub akan pergi berpesan begini ke Yakub, jangan nikahi perempuan kafir, nikahilah yang ada dari keluarga besarnya begitu ya, dari keluarga Laban itu, carilah perempuan di sana begitu. Dan sejauh ini sampai sini kita bisa lihat bahwa hidup Yakub berantakan, tapi masih ada ibunya yang menolongnya, masih ada Ribka yang bisa menolongnya. Nah, sampailah kita sekarang Yakub di rumah Laban. Di rumah Laban, apa cerita yang kita ingat? Sekali lagi kalau teman-teman sekolah minggunya nggak pernah bolong ya, mungkin masih ingat. Di rumah Laban dia ketemu perempuan yang nantinya akan dinikahi. Siapa namanya? Rahel. Lucunya nih peristiwa Yakub bertemu Rahel ini kurang lebih sama seperti ketika hambanya Abraham bertemu atau menemukan Ribka. Samanya di mana? Karena sama-sama ketemu di sumur. Jadi kalau kita flashback dulu ya, Abraham mengutus hambanya nanti pergi terus ada sumur gitu ya untuk kasih makan ternak. Di sumur itu ada Ribka. Kemudian betul ada Ribka kemudian dibawa pulang tuh untuk Ishak. Nah hari ini kemudian sekarang yang kita baca Yakub lagi berhenti di sumur juga dan dia ketemu Rahel. Ketemu yang nanti akan jadi istrinya gitu ya. Nah pesan untuk para cowok-cowok yang masih single mungkin, kalau kamu masih jomblo dan sedang mencari jodoh, carilah sumur. Siapa tahu jodoh Anda ada di sana. Dan untuk cewek-cewek yang masih single, pergi juga ke sumur. Siapa tahu ada cowok-cowok yang sudah menanti Anda di sana. Kalau tidak ketemu, cari sumur lain. Kalau masih belum ketemu, mungkin Anda dipanggil untuk selibat. Oke, cukup tentang itu ya, tentang sumur cukup ya. Kita kembali ke perjalanan cinta Yakub dan Rahel. Percayalah ini tidak semulus itu teman-teman. Waktu Yakub ketemu Rahel, lihat Rahel gitu, wah itu berdebar jantungnya ya. Rasa-rasanya pengen langsung dideketin tuh, tapi enggak. Kemudian dia harus bekerja dulu, bekerja untuk Laban selama 7 tahun, untuk akhirnya bisa menikahi Rahel.
berkat kekuatan cinta. Wah, 7 tahun itu hanya terasa seperti beberapa hari saja. Perhatikan di Kejadian 29 ayat 20, dituliskan begitu ya. Hanya beberapa hari saja rasanya. Tapi di hari pernikahannya yang dinikahkan adalah Lea, kakaknya Rahel gitu ya. Terus papahnya Laban kemudian bilang begini, enggak baik kalau adiknya dulu, adiknya ngelangkahin kakaknya. Jadi kakaknya dulu aja ya, nanti 7 tahun lagi beneran deh. Beneran 7 tahun lagi dapat Rahel. Dalam 7 tahun pernikahannya dengan Lea, kemungkinan besar Yakub sudah mulai mendapatkan anak dari Lea. Nah sementara waktu dia sudah menikah dengan Rahel, Alkitab mencatat ya, ketika Yakub akhirnya sudah bersama dengan Rahel, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menutup kandungan Rahel. Tuhan menutup kandungan Rahel. Sampai akhirnya Yakub harus punya anak lewat budaknya Rahel dulu. Dan setelah penantian beberapa tahun barulah Tuhan membuka kandungan Rahel dan lahirlah Yusuf. Nah mungkin ketika kita baca cerita Yakub ini sepertinya Yakub kok sial banget hidupnya ya. Sampai akhirnya dicurangi Laban begitu ya. Niatnya pengen sama Rahel tapi dapatnya Lea begitu ya. Kan kayak sial banget gitu. Namun kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini termasuk hidup kita, termasuk hidup Yakub ada di bawah kendali Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya bahwa kesialan, tanda kutip, yang dialami Yakub itu memang terjadi atas perizinan Tuhan. Bayangkan teman-teman ada di posisi Yakub ya, sudah kerja 7 tahun untuk bisa menikahi perempuan yang Anda idam-idamkan, yang kita idam-idamkan begitu. Tapi ternyata kita dipaksa menikahi perempuan yang bukan pilihan pertama kita. Ini mengesampingkan aspek poligami dulu ya. Nah selama 7 tahun berikutnya dan penantian akan perempuan yang diidam-idamkan, saya yakin dan percaya. Ada masanya di mana Yakub kemudian duduk diam dan termenung. Kemudian dalam hatinya dia bicara begini, Tuhan mau apa sih sama hidupku? Kenapa begini banget gitu hidup Yakub tuh ya. Dan mungkin peristiwa itu belum cukup menegur Yakub tuh ya. Dan momen terpenting di hidup Yakub adalah ketika ia diubah namanya menjadi Israel nanti. Ingat kejadiannya, dia sedang ketakutan luar biasa tuh mau ketemu Esau, mau kembali lagi ke tanah kelahirannya dan dia harus ketemu Esau. Dia takut luar biasa. Dan strateginya apa kemudian untuk dia bisa menerima maafnya dari Esau. Kan tadi kita baca Esau tuh masih dendam ya sebenarnya. Belum ada catatan bahwa kemudian Esau sudah memaafkan tuh. Jadi di pikiran Yakub tuh dia kayak, Esau nih masih ngamuk nih sama Yakub gitu ya. Dan akhirnya Yakub mengatur strategi supaya dia ngirim sebagian-sebagian hartanya, ternaknya dulu. Ini kayak jadi sogokan supaya Esau marahnya bisa berkurang gitu. Malah kalau bagus nggak marah sama sekali lagi gitu ya. Nah bayangkan Yakub lari dari Esau ini selama 20 tahun kurang lebih. Kan tadi mau nunggu nikah sama Rahel aja sampai 14 tahun ya. Nah nanti dia masih menghabiskan 6 tahun kurang lebih di rumah mertuanya, di rumah Laban. Dan barulah setelah 20 tahun dia dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke tanahnya. Dan 20 tahun Yakub masih pikir Esau masih dendam sama dia ya. Nah di tengah ketakutan Yakub itu, Allah menampakkan diri kepadanya. Mereka bergulat dan Alkitab mencatat di Kejadian 32 ayat 25. Saya akan bacakan Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu, ini yang dimaksud adalah Allah dalam wujud manusia, istilah kerennya teofani, penampakan Allah, perwujudan Allah. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ini mengacu kepada Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Betapa hebat sebenarnya Yakub bergulat, berkelahi dengan Allah dalam wujud manusia dan dia tidak dapat dikalahkan. Bukan berarti kemudian Yakub di sini lebih kuat daripada Allah. Enggak ya, enggak begitu ya. Karena kan nanti kita baca sendinya dipukul tuh. Nah berarti kan itu udah membuktikan Yakub tidak sekuat itu tuh.
Eh, dan dari kejadian itu, hal yang ingin disampaikan oleh apa yang kita baca ini, Alkitab ingin menyampaikan kepada kita, atau setidaknya teofani ini, Allah ini, ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini waktunya untuk Yakub mengandalkan kekuatan Allah. Bukan lagi kekuatan dia sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Memang Yakub kuat, tapi ini waktunya untuk mengandalkan kekuatan dari Allah. Dari situ akhirnya Yakub bertemu dengan Esau, dan apakah Esau marah? Enggak, sama sekali enggak. Esau pun sudah merindukan Yakub, teman-teman. Pertanyaannya, apakah Esau tidak marah karena persembahan dari Yakub, karena ternak-ternak yang dikirim Yakub? Enggak. Enggak ada peran Yakub sama sekali yang kemudian bisa mengurangi marahnya Esau atau bahkan mengubah hatinya Esau. Tidak, teman-teman, tidak ada peran Yakub sama sekali. Itu semua murni campur tangan Tuhan. Meski ia telah melewati pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan, saat ia akan pulang ke tanah kelahirannya, ia masih mampir ke Sikhem. Dan di Sikhem ini nanti ada satu peristiwa lagi ya. Nah di Sikhem ia merasa dirinya telah aman dan telah nyaman gitu ya, Esau udah gak marah gitu ya, hartanya masih ada gitu. Nah sekarang dia bisa santai dulu lah di Sikhem. Padahal kalau kita perhatikan detail, dari pasal 31, di situ Tuhan sudah bilang ke Yakub untuk pulang kembali ke tanahnya. Dan di pasal 34 dia lupa sama perintah Tuhan. Akhirnya teguran untuk Yakub apa? Di pasal 34 kita akan baca bagaimana anak perempuan Yakub, Dina, diperkosa oleh salah seorang dari Sikhem. Kalau saya tidak salah memang namanya juga Sikhem. Betapa malunya Yakub, teman-teman. Ayah mana yang bisa tetap senang hati ketika tahu anak perempuannya diperkosa? Ayah mana yang satega itu, teman-teman? Saya yakin Yakub pun di sini terdiam. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia malah bodohnya, saya akan bilang ini bodohnya ya. Ia malah berpikir untuk menikahkan Dina dengan orang Sikhem itu. Dan kelanjutan ceritanya apa? Anak-anak Yakub, Simeon dan Lewi begitu geram, begitu marah begitu ya karena adiknya diperkosa. Mereka membunuh orang-orang di Sikhem. Wah, hati Yakub makin tidak karuan. Anak perempuannya diperkosa, sekarang anak-anaknya yang lain membunuh satu kota, teman-teman. Sebagai orang tua, saya yakin Yakub bergumam dalam hatinya, apa yang sudah saya lakukan, Tuhan? What have I done? Dan lewat peristiwa itu, akhirnya Yakub membulatkan tekad untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke Betel, tanah kelahirannya. Dia mengambil patung dewa-dewa yang disimpan oleh keluarganya, dia menguduskan keluarganya, dan melanjutkan perjalanan. Itu baru sepenggal dari kehidupan Yakub, teman-teman. Namun dari kisah hidup Yakub itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap membentuk dia lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Lewat teguran-teguran, lewat disiplin-disiplin yang Tuhan berikan. Dan walaupun dia terhitung sebagai leluhur dari bangsa Israel, tidak berarti hidup dia tenang-tenang. Malah sebaliknya dari apa yang tadi saya bisa ceritakan, hidupnya penuh sekali dengan drama ya. Dia dicurangi, kemudian anaknya diperkosa tadi dan segala macam gitu ya. Mungkin daripada nonton drama Korea, coba kita baca drama hidupnya Yakub begitu. Ini udah luar biasa teman-teman. Kita malah belum masuk ke bagian di mana nanti Yusuf akan dibuang oleh saudara-saudaranya dan nanti itu juga akan menggelisahkan Yakub gitu ya, membuat Yakub begitu sedih. Tapi kita tidak akan meneruskan cerita yang itu. Lewat perjalanan hidup Yakub, lewat proses yang dialami Yakub, lahirlah bangsa Israel. Akhirnya dia pelan-pelan mulai dewasa, teman-teman. Dewasa di dalam imannya, dewasa di dalam karakternya begitu ya. Dan melalui Yakub, melalui bangsa yang nanti lahir dari Yakub ini, yaitu bangsa Israel. Juru selamat yang dijanjikan itu pun dilahirkan. Yakub hanya satu keluarga dari sekian panjang daftar silsilah keluarga sebelum sampai kepada Tuhan Yesus.
Dan melalui kegagalan-kegagalan di setiap keluarga, melalui teguran Allah di setiap keluarga tersebut, Allah menjaga agar Mesias itu bisa datang dan menebus keluarga-keluarga sebelumnya, bahkan keluarga-keluarga sesudahnya, termasuk kita yang mendengarkan hari ini. Termasuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita teman-teman, saya tidak tahu berapa umur teman-teman, kan pasti ada banyak ya. Hidup kita sudah melewati begitu banyak teguran, begitu banyak disiplin, begitu banyak peringatan dari Tuhan. Namun itu semua karena Tuhan mengasihi kita teman-teman. Ia mau terus membentuk kehidupan kita agar makin serupa dengan Dia. Nah, untuk segala sesuatu yang telah kita lalui, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak, syukuri itu semua. Sebab Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kita menolak didikan Tuhan. Dan janganlah kita bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya, yang disayangi. Sebagai penutup teman-teman, izinkan saya menceritakan tentang salah satu produk kebudayaan Indonesia, yaitu kain tenun. Beberapa daerah di Indonesia sepertinya punya kerajinan tenun masing-masing. Kalau saya tidak salah, Sumatera Utara punya ulos, Jawa memang tidak punya tenunan, atau mungkin saya tidak tahu tenunan Jawa itu apa, karena Jawa identiknya pasti batik ya. Dan batik kan memang bukan tenunan ya, karena kayak dilukis seperti itu ya. Dan satu yang saya suka begitu dari beberapa kain tenunan yang ada, adalah kain tenun dari wilayah Nusa Tenggara. Karena saya punya teman dari Nusa Tenggara dan waktu dia pakai begitu, wah itu indah sekali begitu. Dan ketika saya mempelajari atau ketika saya cari tahu tentang tenunan begitu yang dari Nusa Tenggara ini, saya baru tahu kalau penenunnya itu tidak langsung punya cetakan atau pola akan seperti apa ini kainnya begitu ya. Jadi dia nggak ada cetakan itu. Memang itu harus disusun satu-satu teman-teman. Dan kalau mau dibilang cetakannya ya ada di mana ya cuma ada di kepala si penenun dari kain itu aja. Dan di hadapannya cuma ada sekian banyak benang, sekian banyak bahan untuk tenunannya, ya benang ya. Disisipkan kemudian benang berwarna lain, kemudian saya nggak tahu prosesnya diapain, gitu kayak dijepit atau diapain begitu. Ya ditenun lah intinya ya. Kemudian setelah itu diambil, ditaruh warna lain lagi, ditenun lagi begitu ya. Dan pengerjaannya ini lama begitu, nggak pernah sebentar dalam mengerjakan tenunan. Dari benang yang tidak berbentuk apa-apa, akhirnya tergambar motif yang begitu indah nantinya. Dan kalau saya mau bilang seperti itulah perjalanan hidup kita, teman-teman. Tuhan sedang menenun hidup kita, sama seperti tadi Tuhan menenun hidup Yakub. Lewat segala peristiwa yang kita alami. Dan biarlah kita bisa tetap setia, mengikuti motif yang sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus berproses bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kita tetap setia melewati setiap proses yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk jejak karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa tidak semuanya bisa kami jalani dengan hati yang ringan ya Tuhan. Mungkin banyak kali itu justru mendukakan hati kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau itu semua kami lewati sebagai bentuk Tuhan yang ingin membentuk karakter kami, Tuhan yang ingin membentuk kehidupan kami. Ajarlah kami untuk bisa terus setia ya Tuhan mengikuti setiap pembentukan dari Tuhan. Dan kiranya nanti pun, perlahan demi perlahan, kami bisa semakin dewasa ya Tuhan. Lewat apa yang telah kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus akan mengingatkan dan menanamkannya di dalam
hati kami bahkan menumbuhkannya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami malam ini dan kami menyerahkan waktu kami akan masih melanjutkan ibadah kami. Mohon Tuhan yang akan menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, untuk teman-teman sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kiranya kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa scan di QR Code atau enggak transfer ke rekening GKI Harapan Indah. Udah tertera ya di samping layar begitu. Nah, teman-teman kalau misalnya enggak juga boleh untuk simpan dulu uang persembahannya di amplop. Nanti ketika kita udah ibadah boleh langsung diberikan ke gereja. Nah, untuk yang transfer teman-teman boleh kasih berita ya. 14 November tahun 2020. Ya, teman-teman untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita mau menyanyikan lagu Bila Topan Keras. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kita mau menyanyikan baiknya yang kedua. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan yang telah kami berikan ya Tuhan. Tuhan kiranya setiap persembahan yang telah kami berikan, Tuhan Yesus boleh memberkati, Tuhan boleh memberkati juga setiap tangan yang boleh mengelola ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan terima kasih, hanya nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita udah di penghujung persekutuan pemuda pada malam hari ini. Tadi ada beberapa kata-kata yang gue tangkep dari Saudara Willy gitu. Disiplin, sebuah kata yang menurut gue kita dari kecil sampai dewasa terus dilatih sama Tuhan, dikasih tahu dengan caranya Tuhan yang mungkin buat kita kadang terlalu keras gitu. Sampai kita mikir, ini Tuhan bukan sih yang bekerja dalam hidup gue? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah teman-teman, setelah menutup YouTube teman-teman nanti, mungkin teman-teman boleh mengambil sedikit waktu, boleh merenung kembali dalam proses kehidupan teman-teman. Apa yang udah Tuhan inginkan dalam hidup kita? Disiplin apa yang udah Tuhan ajarkan kepada kita? Dan kiranya kita boleh ngeh bahwa ini loh yang Tuhan mau ketika kita sudah merenung itu. Teman-teman, untuk menutup persekutuan pada malam hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Ini Aku Utuslah Tuhan. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja.
katakan, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Katakan dengan hati yang sungguh, kerinduanku hanya untuk selalu berada di tempatmu Tuhan. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku, siap. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan. Dengan setengah suara saja kita mau katakan, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Katakan dengan sungguh, Tuhan ini aku Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kepada saudara Willy dipersilakan untuk menyampaikan doa berkat. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita sama-sama mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Ya, teman-teman, ibadah malam hari ini sudah selesai. Teman-teman boleh mengambil sikap saat teduh. Selamat malam minggu.